Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Fauzia, dosen program studi farmasi dari Institut Teknologi Sumatera. Berikut saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fitokimia 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa pada semester 5. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan kuliah teori dan 1 SKS-nya merupakan kuliah praktikum di laboratorium. Nah, kemudian mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Riri Fauzia, kemudian Bapak Apoteker Dr. Syekhul Aziz, kemudian ada Profesor Dr. Sukrasno dan Ibu Apoteker Refsya Azanti Putri. Mata kuliah ini sendiri memiliki capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas bidang pekerjaan dan keahlian secara mandiri. Kemudian diharapkan mahasiswa dapat bertindak secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma, dan etika kefarmasian. Diharapkan juga mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis terkait dengan pencarian dan juga pengembangan obat sintetik dan tradisional secara mendalam, menguasai konsep teoritis, analisis fisikokimia, fenomena fisika dan juga biologi secara mendalam. Untuk keterampilan umum diharapkan mahasiswa dapat melakukan analisis parameter fisika, kimia, fisikokimia, dan biologis bahan obat dan atau produk obat, serta mampu melakukan pemisahan, identifikasi, analisis kandungan zat aktif bahan alam, serta dapat mengembangkannya menjadi suatu produk yang dapat memberikan efek terapi. Keterampilan khusus yang diharapkan didapat oleh mahasiswa dari mata kuliah ini yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, serta mengkaji implikasi terkait dengan pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang memperhatikan dan juga menerapkan nilai kefarmasian sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah tata cara etika dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini sendiri terdiri dari 2 capaian. Capaian pertama yang diharap yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan terkait dengan bahan obat dari alam, khususnya dari tumbuhan, termasuk bagaimana cara penggunaannya, kandungan kimia yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologisnya. Kemudian capaian yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep standarisasi obat bahan alam dan juga mampu mengevaluasi secara dasar terhadap produk farmasi dari bahan alam. Nah, ini berikut adalah pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi. Yang pertama ada buku Farmakognosi edisi 16 dari Elsevier, kemudian ada juga buku Fundamental Farmakognosi and Phytotherapy, Medical Herbalism, The Science and Practice of Herbal Medicine, kemudian ada Quality Control Methods for Medicinal Plant Material dari WHO, kemudian buku dari Kementerian Kesehatan sendiri, ada Farmakope Herbal Indonesia, kemudian ada Materia Medica, farmakognosi dan fitokimia, serta kami juga mengacu pada perundang-undangan terkait dengan obat bahan alam. Nah, berikut adalah pokok bahasan yang akan disampaikan dalam 1 semester. Yang pertama terkait dengan sejarah perkembangan obat bahan alam, klasifikasi obat bahan alam Indonesia. Kemudian yang kedua, aspek legal, konsep kualitas dan prospek obat bahan alam. Pokok bahasan ketiga yaitu tumbuhan yang digunakan untuk obat, kandungan kimia, serta aktivitas farmakologisnya. Kemudian nanti ada materi tahap penyiapan, uji kebenaran dan juga pengujian mutu simplisia. Dilanjutkan dengan analisis kandungan kimia. Kemudian ada jalur biosintesis pada tanaman dan senyawa-senyawa yang dihasilkan.
Nah, kemudian ada juga materi terkait dengan ekstraksi. Di situ juga akan dibahas terkait dengan pelarut yang baik untuk ekstraksi dan faktor-faktor apa sih yang perlu diperhatikan dalam ekstraksi. Jenis-jenis ekstraksi juga akan dibahas, kemudian metode ekstraksi dengan modifikasi, standarisasi, dan juga parameter mutu ekstrak pun juga akan dibahas di sana terkait dengan parameter spesifik dan non-spesifik. Di akhir perkuliahan akan dijelaskan terkait dengan penentuan kadar minyak atsiri dan juga penentuan kadar flavonoid total. Jadi ini adalah indikator capaian pembelajaran setiap pertemuannya. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguraikan seperti apa sih sejarah perkembangan obat bahan alam di Indonesia. Diharapkan juga mahasiswa bisa mengklasifikasikan obat bahan alam Indonesia. Ada jamu, obat herbal terstandar, dan juga ada fitofarmaka. Di pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguraikan aspek-aspek legal. Ini didukung dengan peraturan yang berlaku. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami terkait dengan konsep kualitas, keamanan, dan juga manfaat obat bahan alam. Nanti juga akan ada diskusi terkait dengan bagaimana sih prospek obat bahan alam di Indonesia saat ini. Di pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyebutkan tumbuhan-tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai obat. Kemudian diharapkan juga mampu menghubungkan aktivitas farmakologisnya berdasarkan dengan kandungan yang dimiliki oleh si tumbuhan tadi. Di pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan penyiapan Simplisia dan menyimpulkan bagaimana kebenaran dan mutu Simplisia. Di pertemuan kelima, ini mahasiswa diharapkan mampu menetapkan mutu Simplisia berdasarkan dari pengujian-pengujian seperti pengujian kadar abu, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, kadar air, dan juga penetapan susut pengeringan. Di pertemuan keenam, ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis kandungan fitokimia suatu bahan alam. Jadi nanti kita akan jelaskan terkait dengan screening fitokimia, terkait dengan screening flavonoid, alkaloid, saponin, dan lain-lain. Di pertemuan ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan jalur biosintesis yang terjadi pada tanaman, serta senyawa-senyawa apa saja sih yang dapat dihasilkan oleh masing-masing jalur biosintesis. Kemudian nanti dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 akan dievaluasi tingkat pemahaman mahasiswa melalui ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester dilanjutkan kembali dengan pertemuan ke-9, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep ekstraksi, kemudian menyimpulkan pelarut mana sih yang baik untuk ekstraksi dan juga mengevaluasi kira-kira faktor-faktor apa saja begitu yang bisa berpengaruh dan juga perlu kita perhatikan dalam proses ekstraksi sehingga nanti dia akan berpengaruh terhadap mutu dari ekstrak yang dihasilkan. Kemudian di pertemuan 10, mahasiswa diharapkan mampu untuk menggolongkan jenis-jenis ekstraksi berdasarkan bentuk dan waktu kontak. Kemudian diharapkan mampu membedakan prinsip ekstraksi pada cair dengan ekstraksi cair-cair. Di pertemuan 11, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis ekstraksi dengan modifikasi. Nanti kira-kira akan ada diskusi terkait dengan maceration assist microwave assist extraction, kemudian supercritic fluid extraction, dan lain-lain. Kemudian diharapkan mahasiswa bisa menganalisis kekurangan dan kelebihan dari masing-masing ekstraksi yang dimodifikasi ini tadi. Di pertemuan ke-12, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan terkait pengertian, tujuan, kriteria, standarisasi ekstrak, serta menjabarkan parameter-parameter mutu dari ekstrak. Nanti di pertemuan ke-8 ini akan lebih spesifik, mahasiswa akan mampu membedakan terkait dengan parameter spesifik, non-spesifik dari ekstrak, serta
mengetahui bagaimana sih pengujian dari masing-masing parameternya. Di pertemuan berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan terkait dengan minyak atsiri, mencirikan kira-kira tanaman yang menghasilkan minyak atsiri itu seperti apa sih begitu. Kemudian menjelaskan bagaimana metode penentuan kadar minyak atsiri dari tanaman. Nah, di pertemuan terakhir nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan jalur biosintesis, penggolongan, dan juga tanaman penghasil flavonoid. Kemudian nanti diharapkan mahasiswa juga mampu untuk memaparkan metode-metode yang dapat digunakan untuk penentuan kadar flavonoid total. Nanti materi yang dipaparkan dari minggu ke-9 hingga minggu terakhir itu akan diujikan pada ujian akhir semester. Ini adalah strategi pembelajaran yang dilakukan. Jadi pembelajaran akan dilakukan secara daring atau luring, bisa jadi keduanya. Kuliah dilakukan dengan berbagai metode. Kuliah ceramah tentu saja, nanti dosen akan menyampaikan materi, kemudian akan ada tanya jawab biasanya terkait dengan materi yang disampaikan. Entah dosen menanyakan terkait dengan pemahaman mahasiswanya atau mahasiswa bisa jadi begitu bertanya terkait dengan apa-apa saja yang kurang dipahami. Nanti juga akan ada tugas mandiri, masing-masing mahasiswa akan mengumpulkan tugas dan akan menjadi nilai individu. Akan ada tugas kelompok, diskusi kelompok, dan juga sesekali akan diberikan kuis untuk mahasiswa. Ini adalah kriteria penilaiannya. Nanti terdiri dari UTS memberikan porsi 30%, UAS 30%, kemudian tugas 10%, aktivitas atau keaktifan dari mahasiswa di dalam kelas 25%, kemudian ada praktikum 25%. Untuk praktikum sendiri nanti akan di breakdown begitu nilainya dengan penilaian terkait dengan kegiatan praktikumnya, pre ataupun post testnya, responsinya, dan juga laporan yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Ini adalah pembobotan nilai akhirnya. Untuk mencapai atau nilai A, maka mahasiswa harus mendapatkan nilai lebih dari 80 begitu. Akan ada video perkuliahan dari fitokimia. Berikut videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, ya. Selamat datang di mata kuliah kita, Fitokimia 1 gitu ya. Kemarin sudah selesai untuk ujian tengah semesternya, alhamdulillah ya. Jadi kita sekarang sudah di minggu ke-9 ya. Oke, masih ingat nggak kalau di RPP kemarin untuk minggu ini kita mau kuliah materi apa? Ingat dong. Oke, ya mungkin agak-agak lupa, nggak masalah ya. Kita akan kuliah materinya adalah ekstraksi ya, ekstraksi. Coba saya mulai share screen ya. Ya, oke. Jadi teman-teman ini adalah minggu ke-9. Minggu ini kita akan belajar terkait dengan ekstraksi gitu. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah konsep ekstraksi begitu. Jadi teman-teman akan belajar sebenarnya apa sih ekstraksi itu gitu. Kenapa kok kita perlu melakukan ekstraksi? Kemudian nanti ada juga kira-kira pelarut-pelarut apa sih yang perlu atau yang baik untuk digunakan dalam proses ekstraksi, sama ada faktor-faktor apa yang kira-kira akan berpengaruh terhadap proses ekstraksinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah buku-buku yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai literatur. Ada Pharmacognosy and Phytochemistry, kemudian teknologi ekstraksi senyawa bahan aktif dari tanaman obat, kemudian ada juga metode fitokimia. Tapi kalau nanti teman-teman ketemu ada literatur lain selain dari buku ini yang menjelaskan tentang ekstraksi, boleh banget begitu untuk dipakai. Boleh banget, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman, saya pengen nanya, ada yang tahu nggak atau kebayang nggak kira-kira ekstraksi itu apa sih? Kan kayaknya udah sering banget gitu rasa-rasanya mendengar terkait dengan ekstraksi. Tapi teman-teman tahu nggak ekstraksi itu apa?
Boleh raise hand untuk yang tahu gitu? Oke, Mbak Elvina, silakan Mbak Elvina. Izin menjawab Ibu, seingat saya ekstraksi itu pemisahan zat yang ingin dipisahkan berdasarkan perbedaan kelarutan Ibu. Oke, terima kasih banyak Mbak Elvina. Jadi kata Mbak Elvina, ada pemisahan suatu zat gitu berdasarkan dengan kelarutannya. Ada yang lain yang pengen berpendapat atau saya taunya kayaknya nggak gitu deh atau ada gimana gitu? Boleh, silakan raise hand. Atau tak tunjuk saja coba ya. Di sini ada Mas Amri. Mas Amri hadir? Hadir, Bu. Oke, Mas Amri. Kalau menurut Mas Amri, kira-kira ekstraksi itu apa sih, Mas? Aduh, lupa. Penarikan Heeh, suatu senyawa heeh. dari suatu tanaman, Bu. Oke, penarikan suatu senyawa dari suatu tanaman. Baik. Tadi sudah ada dua teman nih yang berpendapat terkait dengan ekstraksi. Ada Mbak Elvina sama ada Mas Amri gitu ya. Oke, kita akan ngobrol terkait dengan ekstraksi hari ini ya. Jadi sebenarnya ekstraksi itu apa sih teman-teman gitu ya? Ekstraksi itu betul tadi dibilang sama teman-teman bahwa itu adalah suatu proses pemisahan. Misahin apa sih? Apakah memisahkan jarak antara kita? Wes gila. Atau memisahkan apa gitu ya? Jadi yang kita pisahkan itu adalah zat atau beberapa zat yang sebenarnya dikandung dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut tertentu. Gitu ya. Jadi biasanya pemisahan ini terjadi dari berdasarkan dengan kemampuan kelarutan dari senyawa itu sendiri gitu ya. Karena kan masing-masing senyawa punya kelarutan yang berbeda-beda. Nah, pemisahan ini didasarkan dari itu. Kira-kira kebayang nggak kalau cuman berdasarkan omongan saya atau dari tulisan tok gitu ya? Gimana? Kurang kurang tergambar gitu ya teman-teman ya rasanya ya? Oke, baik, nggak masalah ya. Kalau memang kurang tergambar, mungkin kita akan cerita gitu melalui gambar di sini ya. Nah, ini teman-teman kemarin kan di sebelum UTS, teman-teman belajar terkait dengan simplisia ya. Oke, bayangkan ini adalah suatu simplisia daun gitu. Entah itu daun singkong atau daun apa ya, sirsak atau daun telinga. Oh ya enggak, mosok daun telinga gitu ya. Daun singkong atau daun sirsak gitu. Katakanlah daun sirsak. Baik. Teman-teman pengen mengambil sesuatu yang ada di sana. Wih, sesuatu apa itu ya? Jadi di daun sirsaknya ceritanya itu dia mengandung banyak sekali senyawa, teman-teman ya. Ada senyawa yang sifatnya polar, ada sifatnya semi polar, ada non polar. Di mana teman-teman sebenarnya masih belum tahu di situ ada apa apa aja. Tapi di situ ada banyak dan tercampur semuanya ya. Yang polar, semi polar, non polar itu ada semua di sana dan teman-teman pengen mengambil semua senyawa itu dari si daun sirsak tadi. Nah, proses ketika teman-teman memisahkan senyawa yang ini tadi, banyak banget ini tadi, dari matriksnya atau dari simplisia ini tadi, itulah yang kemudian kita namakan sebagai ekstraksi. Ya, nah ini kalau mau mengambil semua apa tuh semua senyawa yang ada di dalam daun ini tadi, teman-teman bisa menggunakan pelarut yang sifatnya universal. Apa itu pelarut yang sifatnya universal? Nah, pelarut yang universal itu adalah pelarut yang memang bisa melarutkan rentang polaritas senyawa dari yang non polar hingga polar. Jadi hampir semua senyawa yang ada di dalam si daun ini bisa teman-teman ambil. Contohnya teman-teman bisa biasanya pakainya adalah etanol. Ya, etanol adalah pelarut universal. Ya, jadi dari sini ya, semua ini nanti kita ambil bisa didapatkan adalah ekstraknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, kalau saya pengen gitu ya, saya pengen mendapatkan senyawa atau ekstraksinya langsung untuk senyawa yang non polar saja. Boleh nggak, Bu? Boleh saja gitu ya. Tadi kita bilang bahwa untuk menarik senyawa kita sesuaikan dengan sifatnya.
Sesuaikan dengan polaritasnya. Jadi ketika teman-teman mau mengambil senyawa yang non-polar saja dari si daun tadi, tinggal kemudian simplisia tadi diekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sifatnya non-polar. Ada yang tahu senyawa ya pelarut yang non-polar itu apa aja? Contohnya, boleh. Pelarut yang non-polar. Apa tuh? Boleh Mbak Fadia? Baik Ibu izin menjawab untuk Mm-mm. pelarut nonpolar itu ada heksan, benzen, tolulen dengan konstanta dielektriknya yang rendah. Yes, good, betul ya. Ini kayaknya Mbak Fadia udah siap banget gitu ya buat mata kuliah ini. Betul, ada heksan dan kawan-kawan gitu ya. Semua yang sifatnya nonpolar itu mereka bisa mengambil senyawa yang nonpolar di sini. Jadi prinsipnya adalah like dissolve like. Yang menyerupai gitu ya. Yang nonpolar sukanya sama yang nonpolar, yang polar sukanya sama yang polar. Gitu, teman-teman ya. Nah, kalau umpamanya fraksi beda lagi nggak Bu? Atau sama aja gitu? Nah, fraksi sebenarnya berbeda lagi deh. Hanya saja prinsipnya mirip-mirip dengan ekstraksi. Katakanlah fraksi itu mengekstrak dari suatu ekstrak, gitu ya. Tadi teman-teman sudah melakukan ekstraksi dari si daun sirsak pakainya etanol, gitu. Pakainya etanol nih. Semua senyawa yang non polar, semipolar maupun yang polar sudah didapatkan. Dapatlah ekstrak. Nah, dari ekstrak ini teman-teman pengen ngambil si senyawa non polarnya saja. Nah, kemudian dari ekstrak ini teman-teman larutkan saja menggunakan tadi pelarut-pelarut yang non polar. Maka senyawa yang non polar akan terlarut, sedangkan senyawa yang lainnya yang polar dan semipolar itu akan tertinggal. Nah, ini adalah prinsip dari fraksinasi. Tapi untuk fraksinasi nanti kita akan jabarkan kemudian ya, nggak masalah ya, karena hari ini kita lebih ngobrolin banyak terkait dengan ekstraksi. Kemudian sebenarnya tujuan ekstraksi itu apa sih? Nah, kan teman-teman tadi ngobrolin terkait dengan ekstraksi, tapi pentingnya ekstraksi itu ngapain gitu. Ya, kan kalau nggak penting dilakukan ngapain gitu ya, pasti punya tujuan. Nah, tujuan ekstraksi itu ada banyak deh. Yang pertama tentu saja ketika teman-teman pengen mengambil kandungan zat aktif dari simplisia atau campurannya gitu ya. Tentu saja itu tujuan utamanya adalah mengambil kandungan yang ada di dalamnya. Fungsinya buat apa gitu ya? Bisa jadi setelah teman-teman dapatkan ekstraknya ini, satu, teman-teman pengen lakukan untuk telaah kandungan kimia. Ini adalah keperluan untuk analisis. Contoh teman-teman pengen tahu, oh daun sirsak ini punya kandungan apa saja sih? Apakah punya saponin, apakah punya alkaloid, apakah punya flavonoid dan lain-lain. Atau sampai teman-teman pengen menganalisis gitu ya, isolatnya itu apa yang ada di sana. Zat aktif yang bertanggung jawab untuk aktivitas farmakologisnya itu apa di sana. Sehingga ini berhubungan juga dengan tujuan yang ketiga, untuk uji efek farmakologis. Jadi kalau teman-teman sudah dapatkan ekstraknya, nah itu bisa diujikan begitu. Contoh tadi teman-teman punya daun sirsak ya tadi ya. Teman-teman pengen tahu ini sirsak katanya punya aktivitas antihipertensi. Benar nggak sih? Gitu. Nah diekstraksilah sama teman-teman kemudian diujikan kepada mencet atau kepada tikus. Nah, atau teman-teman pengen menguji aktivitas antioksidan biar nggak pakai hewan-hewanan. Pakainya spektrospektruan, pakai DPPH contohnya gitu ya. Boleh. Atau teman-teman pengen nguji lagi ke bakteri gitu. Nah, tinggal diambil ekstraknya kemudian diujikan saja untuk pembuktian aktivitas farmakologisnya. Atau bisa juga ini teman-teman memang tujukan untuk membuat sediaan. Jadi ekstrak kalian itu digunakan sebagai zat aktif atau bahan baku dalam pembuatan sediaan. Mau dibikin tablet, boleh. Mau dibikin kapsul, boleh. Dibikin apa tadi, emulsi, boleh. Nah, macam-macam gitu ya. Jadi ekstrak ini kemudian teman-teman gunakan sebagai bahan baku dari pembuatan sediaan farmasi. Boleh banget gitu ya. Itu tadi tujuan dari ekstraksi. Nah, kemudian sekarang tak tanya lagi, kira-kira kalau teman-teman pengen melakukan ekstraksi, pelarut yang baik digunakan untuk ekstraksi itu yang seperti apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Tahu ada yang pengen nyoba nih, kira-kira yang seperti apa?
Ayo, biasanya mahasiswa nih, kantong-kantong mahasiswa nih berdenyut gitu ya kalau ngomongin terkait bahan baku penelitian ya. Kira-kira syarat pelarut yang baik itu yang seperti apa? Boleh? Ada siapa di sana ya kira-kira ya? Mbak Niwayan. Asik, Mbak Niwayan. Kira-kira syarat pelarut yang baik untuk ekstraksi itu apa ya? Oke, kayaknya ada gangguan mungkin ya. Ada yang tahu teman-teman yang lain? Oke, Mas Aldi lah, boleh Mas Aldi. Gimana Mas Aldi? Kayaknya masih mute loh Mas Aldi. Oh, nggak mute ya, tapi suaranya nggak masuk tadi Mas. Coba. Iya, suaranya nggak masuk Mas Aldi. Kalau gitu kita geser ya Mas Aldi ya. Kita ke Mas Yoel. Oke, Mas Yoel, gimana Mas? Izin menjawab Ibu, Mm-mm, untuk syarat pelarut yang saya tahu itu yang pertama mudah didapatkan atau mm-mm. murah, terus tidak toksik pastinya. Yes, betul ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yoel. Itu tadi masuk gitu ya ke syarat pelarut ya. Betul kata Mas Yoel, kita kalau mau nyari pelarut itu yang jangan toksik gitu, bahaya. Kenapa? Karena pada saat prosesnya kita akan banyak berkontak sama mereka, sama si pelarut-pelarut ini. Entah nanti akan apa namanya terhirup atau terkena kita gitu ya, sehingga akan sangat baik untuk pelarut yang kita pilih adalah pelarut yang non toksik atau yang non korosif juga. Yang kedua adalah selektif. Nah, selektif ini apa gitu ya? Selektif itu ya pilih-pilih gitu loh dia tuh. Pilih-pilih yang kayak mana gitu. Pilih-pilih kepada senyawa yang memang pengen kita ekstrak. Contoh ya tadi, kita pengen mengekstraknya yang non polar. Maka pelarut kita cari yang selektif terhadap senyawa non polar saja, nggak usah nyari yang polar sama semipolarnya keangkut juga gitu. Contohnya tadi ya, kalau kita mau ambil yang non polar pakainya heksan gitu atau petroleum ether boleh. Nah, kemudian volatilitas tinggi. Volatilitas tinggi ini ceritanya biar mudah menguap, biar kemudian kita mudah menghilangkan pelarutnya. Karena biasanya pada saat teman-teman mau memproduksi sediaan farmasi, kalau banyak pelarutnya itu susah gitu ya. Biasanya kita harus mudah menghilangkan pelarutnya dan tentu saja relatif tidak mahal atau murce gitu ya kan. Kalau industri maupun teman-teman penelitian nyarinya pasti yang murah-murah gitu ya, murah mudah didapat gitu. Nah, oke. Jadi itu syarat pelarut dari yang akan digunakan untuk ekstraksi. Ya, kira-kira itu materi yang saya sampaikan untuk hari ini begitu. Nah, kemudian ini ada tugas teman-teman. Jadi nanti kelas kita ini akan dibagi menjadi 5 kelompok. Saya sudah bagikan begitu nama-namanya siapa-siapa saja. Nah, nanti silahkan dilihat di Google Classroom-nya siapanya kelompoknya bagaimana gitu ya. Nanti masing-masing kelompok setelah ini silahkan berdiskusi terkait dengan faktor-faktor apa sih yang berpengaruh terhadap proses ekstraksi. Contoh nih, oh kayaknya eh, pelarut ini berpengaruh deh. Oh, kayaknya suhu berpengaruh deh. Nah, itu boleh dijelaskan di sana, gitu ya. Nanti silahkan disajikan dalam bentuk PowerPoint maksimal 10 slide saja, begitu. Kemudian nanti dikumpulkan pada link Google Classroom yang apa namanya? Yang ada pada link yang ada di Google Classroom begitu. Nanti dikumpulkan maksimal sehari sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi minggu depan gitu ya. Nah, nanti ini akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Boleh terkait dengan tugasnya, boleh atau terkait dengan materinya? Oke, baik. Kayaknya nggak ada ya. Kalau begitu mungkin kita bisa cukupkan perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kita cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.